Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi berguncang. Langit yang tadinya cerah kini dipenuhi awan gelap, seakan alam semesta sendiri merasakan getaran pertarungan yang tak biasa. Madara Uchiha, dengan mata Rinnesha ringan yang berpendar, berdiri di tengah medan perang yang hancur lebur. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cakra dalam jumlah masif, sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan warisan leluhurnya, Indra Sutsuki, yang bangkit dari alam bawah sadarnya. Di seberangnya, Shibai Sutsuki tersenyum dingin. Matanya yang bersinar seperti bintang mengamati setiap gerakan Madara dengan tenang. Buah cakra yang telah ia telan memberinya akses pada seluruh pengetahuan dan teknik shinobi sepanjang sejarah, membuatnya hampir tak tertandingi. Namun, kali ini, Madara bukan lagi sekadar reinkarnasi, ia kini menjadi perwujudan kemarahan Indra, siap menghancurkan segalanya. Sementara itu, di kejauhan, Naruto dan Sasuke bertarung mati-matian melawan Ishiki. Desa Amegakure porak-poranda oleh pertukaran serangan dahsyat antara mereka. Momoshiki, yang diam-diam mengamati dari dimensi lain, tersenyum licik. Ia tahu pertempuran ini akan menentukan nasib dunia, dan mungkin, memberinya kesempatan untuk menjadi penguasa terakhir. Yos ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertemuan dengan Madara kali ini membawa sesuatu yang tak biasa. Setelah sebelumnya tampak tenang, tiba-tiba tubuhnya memancarkan cakra dalam jumlah besar, seolah alam semesta bereaksi terhadap kemarahannya. Ternyata bukan sekadar ledakan emosional. Di balik kekuatan itu, tersembunyi kehadiran kesadaran Indra Otsutsuki yang muncul dalam alam bawah sadar Madara. Meski Indra sudah lama tiada, jejak spiritualnya tetap abadi, dan kini ia hadir memberikan sebagian kekuatannya kepada sang reinkarnasi. Tubuh Madara seketika dipenuhi oleh cakra yang luar biasa. Di sisi lain, Shibai mulai menyadari apa yang terjadi. Ia tahu, buah cakra dari planet ini bukan sekadar sumber kekuatan brutal. Di dalamnya tersimpan pengetahuan seluruh peradaban dari awal sejarah kehidupan hingga masa kini. Mereka yang memakan buah tersebut, otomatis akan mengakses sejarah dunia shinobi dan segala pengetahuan lain yang terserap melalui akar pohon dewa. Shibai pun merasakan derasnya cakra indra yang keluar dari Madara. Dengan tenang, ia menyimpulkan bahwa leluhur Madara telah memberikan akses kekuatan tambahan. Namun Shibai tetap yakin, dirinya sekarang jauh melampaui batas kekuatan Madara. Madara tak banyak bicara, langsung membuka matanya dan memunculkan api hitam dari dojutsunya. Api itu segera mengepung Shibai dalam sekejap. Tanpa ragu, Madara menyatakan bahwa ia kini bisa menggunakan seluruh kekuatan Indra Otsutsuki. Tapi Shibai hanya terdiam, lalu mengibaskan kedua tangannya. Api dan segel yang tadi tampak mengurungnya seketika lenyap, seolah tak pernah ada. Tenaga Shibai sungguh luar biasa. Menyadari hal ini, Madara segera melancarkan serangan lanjutan dengan Gedomazo, yang kali ini membuka mulutnya untuk menembakkan 4 elemen sekaligus ke arah Shibai. Raiton Tenjinrai menggelegar menyambar, tapi Shibai hanya mengangkat kedua telapak tangannya dan menyerap semuanya. Setelah itu, muncul pasir besi dari tangannya yang dibentuk menyerupai tinju. Melihat hal ini, Madara terkejut. Bagaimana mungkin Shibai bisa mengakses kekuatan khas ninja pasir? Jawabannya sederhana, karena Shibai telah memakan buah cakra dari planet ini. Buah itu telah menyerap seluruh cakra shinobi di bumi dan menyimpannya, sehingga siapapun yang memakannya akan mewarisi seluruh kekuatan mereka. Madara mulai menyadari bahwa kali ini Otsutsuki benar-benar memiliki seluruh kekuatan dunia shinobi. Pasir besi itu ditembakkan ke arah Madara tanpa henti. Ia menghindar sambil terbang mundur, lalu mengakses cakra indra yang kini mengalir deras di tangannya. Dengan itu, ia menciptakan Mokuton Mokusatsu. Tangan Madara berubah menjadi kayu, 10 jarinya memanjang, memukul dan menghancurkan pasir besi milik Shibai dengan tameng cakra milik Indra. Namun Shibai belum selesai. Ia mengaktifkan Dojutsu Kokugan, muncul pola yang sama dengan milik Ishiki. Tapi kekuatannya jauh melampaui Ishiki.
Jika Ishiki hanya bisa mengeluarkan beberapa benda dari dimensi Daikokuten, maka Shibai mampu menarik benda dalam jumlah besar dan ukuran raksasa. Sebuah kubus hitam, berbahan baja super kuat, dilemparkan ke arah Madara. Madara mencoba menendang kubus itu, namun tubuhnya malah terdorong dan terhimpit ke dinding. Ia menciptakan Mokuton Mokuju Heki untuk menahannya. Meskipun berhasil, pertahanan itu tak akan bertahan lama. Segera Madara melesat ke samping, namun kubus lain muncul dari langit dan samping bersamaan. Madara pun memanggil kekuatan indera sekali lagi. Pusaran cakra mengelilingi tubuhnya membentuk efek seperti rasengan besar. Dengan itu, kubus-kubus tersebut hancur terpental. Shibai memuji kekuatan Madara yang begitu memukau. Ia menyadari Madara kini dapat berbicara dengan indera di alam bawah sadar. Tapi Madara hanya ingin pertarungan ini segera berakhir. Shibai menerima tantangan itu. Ia mengeluarkan logam hitam pekat dari dimensi Daikokuten, jumlahnya tak terbatas, menyerang Madara dari berbagai arah. Meski Madara terbang lincah untuk menghindar, satu serangan tepat mengenai tangannya. Madara menciptakan Mokuton Daijurin Jutsu dan memperbesar Gudodama sebagai tameng tambahan. Akar-akar besar muncul dari tanah membentuk Mokuton Jubakoiso, mengikat tubuh Shibai, lalu meledak bersamaan. Madara sempat yakin Shibai telah terkena dampak besar. Tapi kenyataannya berbeda. Shibai menghilang dari dalam ledakan dan muncul di belakang Madara dengan teknik mematikan, Tomogoroshi no Haikotsu. Dengan sigap, Madara berputar dan menghantam Shibai hingga terpental jauh. Setelahnya, ia segera menghubungi Momoshiki melalui komunikasi pikiran. Madara mengaku bahwa Shibai kini jauh berbeda dari sebelumnya, kekuatannya sangat menakutkan. Momoshiki menyuruh tenang, dan mengatakan bahwa ia punya strategi untuk mengalahkan mereka semua. Walau para Otsutsuki telah berevolusi melalui buah cakra, ternyata tak semuanya sanggup menahan kekuatan tersebut. Tubuh mereka bisa mengalami kerusakan permanen, berbeda dengan manusia yang akan langsung meledak jika tak kuat. Ada kelemahan umum yang dimiliki para Otsutsuki. Namun selain itu, Momoshiki juga menyimpan pengetahuan tentang kelemahan spesifik tiap individu. Ia pun memulai penjelasan dari Kinshiki, Otsutsuki yang dulu sangat setia padanya. Kinshiki memiliki 4 kelemahan utama. Pertama, ia tak bisa menyerap jutsu berskala besar karena tak memiliki Rinnegan. Kedua, penglihatannya tidak sempurna, hanya mata kanannya yang berfungsi normal. Mata kirinya rusak parah akibat melindungi Momoshiki dari serangan keturunan Otsutsuki tertinggi, sebab itulah mata itu selalu ditutupi kain. Ketiga, meski sangat cepat, ketika berada dalam mode kecepatan penuh, ia hanya fokus ke depan dan tak bisa mendeteksi serangan dari belakang. Keempat, ia punya luka besar di dekat jantungnya, warisan dari pertempuran masa lalu yang sangat menentukan. Pertarungan besar yang mengguncang dunia shinobi kembali terjadi. Setelah sebelumnya Gedomazo dihancurkan dengan kekuatan luar biasa, pertempuran berlanjut dalam skala yang lebih mengerikan. Madara, yang sempat mundur sambil melayang di udara, melemparkan serangan bertubi-tubi ke arah Shibai Otsutsuki. Sementara itu, Shibai membalas dengan mengaktifkan Senrigan, menciptakan ilusi yang ditujukan untuk menjebak Madara. Namun, berbekal pengalaman dan kemampuan uniknya, Madara langsung masuk ke dalam dimensi limbo, menghindari tatapan mata Shibai dan ilusi mematikan itu. Kehilangan jejak Madara, Shibai tampak kebingungan. Tapi saat lengah, 10 pedang Susanoo tiba-tiba menyerang dari belakang. Pedang-pedang ini milik Madara dan Bunshin-nya yang berada dalam kondisi tak terlihat. Sayangnya, serangan itu terpental sebelum mengenai Shibai. Refleksi tubuh Shibai memantulkan semua jenis serangan fisik, termasuk serangan dari pedang Susanoo yang tebal dan kuat. Menyadari adanya keanehan, Shibai pun mengaktifkan Rinnegan dan menatap ke dalam dimensi limbo. Di sana, ia melihat Madara dan para klonnya terkapar setelah terkena efek pantulan dari refleksi itu. Dengan suara penuh wibawa, Shibai memuji kekuatan limbo Madara. Ia mengaku baru kali ini melihat kekuatan sehebat itu sepanjang hidupnya. Lalu, Shibai melesat ke arah para Susanoo milik Madara dan menghancurkan satu persatu hanya dengan tendangan. Armor kuat yang melindungi tubuh Susanoo pun tak mampu menahan kekuatan fisik dari kaki Shibai. Satu persatu Susanoo yang kokoh pun retak dan hancur. Madara, yang asli, mencoba menyerang dari samping. Namun, Shibai dengan sigap berputar di udara dan menendang kepala Susanoo Madara, kali ini dengan kaki yang dilapisi buah cakra. Susanoo itu pun langsung hancur seketika. Tak tinggal diam, Madara lalu menyempurnakan Susanoo-nya menjadi bentuk raksasa yang menjulang tinggi, menantang Shibai secara langsung. Melihat hal itu, Shibai justru tampak tertarik.
Ia terbang ke atas kepala Susanoo Madara dan kembali menendangnya. Tendangan itu kembali menunjukkan kekuatan fisik Shibai yang luar biasa. Susanoo sempurna yang sudah menyatu dengan cakra tingkat tinggi pun tak mampu bertahan. Tubuh Madara terhempas, tapi dengan sigap, ia mengaktifkan akar Mokuton dan melilitkan akar-akar itu ke tubuhnya, menghentikan tubuhnya dari terpental lebih jauh. Dalam kondisi sulit dan terisolasi, Madara tak punya pilihan selain mencoba menjalin komunikasi dengan Naruto dan Sasuke lewat jaringan Momoshiki. Sinyal pun berhasil terhubung ke desa Amegakure yang jauh dari medan pertarungan. Saat itu, Naruto dan Sasuke tengah bertarung sengit melawan Ishiki Otsutsuki. Naruto menjawab panggilan Madara dengan nada lelah namun tetap semangat. Ia mengatakan bahwa Ishiki kini jauh lebih kuat setelah memakan buah cakra, namun dirinya bersama Sasuke masih mampu menekan musuh tersebut. Sasuke ikut menjawab, menanyakan kondisi Madara. Mendengar pertanyaan itu, Madara hanya bisa mengeluh karena lagi-lagi harus menghadapi musuh sekuat Shibai. Naruto pun meyakinkan bahwa Madara adalah harapan utama dalam pertarungan ini, sementara ia dan Sasuke akan mengurus Ishiki. Tak lama setelah itu, komunikasi terputus dan Madara kembali fokus menghadapi Shibai. Di sisi lain, pertempuran di Amegakure memanas. Ishiki menciptakan hujan besi hitam dari langit. Naruto, dengan kekuatan ekor Kurama, berhasil menahan hujan tersebut. Ia lalu melesat ke arah Ishiki dan memanaskan kedua tangannya dengan elemen lava milik Sang Goku, memberikan pukulan demi pukulan yang membuat tangan Ishiki meleleh setiap kali menahan serangan. Sasuke tak tinggal diam, muncul dari atas dan menebaskan pedang Kusanagi yang dilumuri Chidori. Meskipun Ishiki mencoba menahan dengan besi hitam, serangan Sasuke berhasil menembus pertahanannya dan mengenai wajah Ishiki. Serangan beruntun pun berlanjut. Naruto mengikat tubuh Ishiki dengan ekor Kurama, sementara Sasuke melancarkan Chidori Nagashi. Namun Ishiki begitu cepat. Ia mengecilkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Sasuke. Dalam sekejap, leher Sasuke tercengkram dan dihantam dengan batang besi hitam. Naruto sempat berusaha membantu dengan menendang kubus merah menggunakan kekuatan Kokuo, melelehkan kubus tersebut dan menyelamatkan Sasuke. Akan tetapi, Ishiki tak berhenti. Ia muncul dari bawah tanah dan menjebak kaki Naruto dengan batang besi hitam milik suku Nahikona. Untungnya, Sasuke dengan Rinnegan-nya berhasil melihat posisi Ishiki dan menyerangnya dengan Enton, Kagut Suci. Ishiki menyerap semua serangan dan mulai mengangkat semua bangunan di sekitarnya, mengendalikan mereka layaknya senjata. Sasuke terkejut melihat kemampuan itu. Kekuatan Ishiki kini menyerupai mode Guaryuchi Sanin. Ishiki menjelaskan bahwa semua itu berkat buah cakra yang telah ia makan. Ia lalu menghantamkan semua bangunan yang dikendalikannya ke arah Naruto dan Sasuke. Namun, Naruto dalam mode Ashura Otsutsuki, berhasil menangkis semua benda itu dengan ekor besar Kurama. Langit kembali bergemuruh. Petir biru menyambar dari langit, menghantam mode Ashura milik Naruto. Dalam kondisi terkurung petir, Naruto mengakses mata tabi dan mengubah elemen petir itu menjadi es, lalu menghancurkannya. Sasuke lalu menaiki kepala Kurama dan melapisi tubuh Kurama Ashura dengan armor Susanoo. Kedua kekuatan besar itu bersatu, menciptakan sosok raksasa dengan pedang yang menggetarkan bumi. Ishiki menyaksikan itu dengan rasa kagum. Tapi tanpa gentar, ia melesat ke udara dan menendang kepala gabungan Kurama Susanoo hingga hancur. Naruto dan Sasuke terjatuh bersamaan. Dampak kekuatan buah cakra benar-benar menakutkan. Pertarungan belum berakhir. Ishiki mendekati dua shinobi legendaris yang kini terluka. Tapi Sasuke, dengan Rinnegan-nya, kembali mengambil alih situasi dengan teknik penukaran posisi. Disinilah babak baru akan dimulai, dengan harapan tipis dan kekuatan yang saling menguji batas satu sama lain. Jadi kesimpulannya, pertarungan mencapai klimaks. Madara, dengan sisa-sisa kekuatan indera, melancarkan serangan terakhir, sebuah ledakan Mokuton dan Susanoo yang menyatu dengan cakra Six Paths. Namun, Shibai tetap berdiri, meski tubuhnya mulai retak akibat beban buah cakra yang terlalu besar. Di saat-saat terakhir, Madara menyadari satu hal, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan Shibai, tetapi memastikan klan Sutsuki takkan pernah mengancam dunia lagi. Di Amegakure, Naruto dan Sasuke, dengan luka parah, berhasil menjebak Ishiki dalam segel Chibaku Tensei yang diperkuat Kurama. Tapi kemenangan itu datang dengan harga mahal. Sasuke kehilangan Rinnegan-nya, sementara Naruto merasakan cakra Kibi perlahan menghilang. Mereka tahu, ini bukan akhir, hanya jeda sebelum badai berikutnya datang. Langit perlahan terang, tapi dunia shinobi takkan pernah sama lagi.
Momoshiki menghilang, membawa serta rahasia buah cakra yang tersisa. Di balik reruntuhan, Boruto dan Kawaki memandang ke arah cakrawala, merasakan takdir baru yang menanti. Pertarungan melawan Sutsuki belum berakhir, ia baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.